Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS dengan materi yaitu alam dan lingkungan sekitar. Ini merupakan materi pembelajaran untuk kelas 3 SD pada pembelajaran IPS. Nah, untuk capaian pembelajarannya diharapkan nanti peserta didik mampu mengenal alam dan lingkungan sekitar, contoh lingkungan alam dan contoh manfaat lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu mengenal lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami contoh lingkungan alam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami contoh manfaat lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasannya. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu nggak apa itu lingkungan? Mari kita bahas tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Serta lingkungan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, yang pertama ada lingkungan alam. Nah, apa ya lingkungan alam itu? Jadi, lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Lalu, apa sajakah ya contoh dari lingkungan alam itu? Yang pertama itu ada gunung, air terjun, hutan, sungai, pantai, dan masih banyak lagi. Jadi yang pertama itu ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar panas. Yang selanjutnya ada hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju ke permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Selanjutnya pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir, terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatasan antara lautan dan daratan. Nah, itulah tadi beberapa bagian lingkungan alam yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Lalu selanjutnya yaitu lingkungan buatan. Nah, pengertian lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari tangan manusia. Selanjutnya yaitu contoh lingkungan buatan. Ada sawah, taman, jalan raya, perumahan, dan masih banyak lagi. Yang pertama yaitu sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berbentak-bentak dan dibatasi oleh pematang sawah atau yang disebut juga dengan galengan. Dan selanjutnya yaitu taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai
Selanjutnya yaitu jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perumahan. Perumahan merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Nah, itulah tadi yang termasuk contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sekarang kita lihat apa saja ya manfaat lingkungan alam dan lingkungan buatan itu. Nah, pastinya lingkungan alam ini memiliki manfaat. Mari kita bahas apa saja manfaatnya. Contoh manfaat lingkungan alam yaitu ada gunung. Gunung sebagai sumber mata air. Selanjutnya pantai. Pantai sebagai tempat rekreasi. Hutan. Hutan digunakan sebagai tempat tinggal hewan dan makhluk lainnya. Selain itu ada air terjun digunakan sebagai destinasi pariwisata. Contoh manfaat lingkungan buatan: sawah sebagai lahan kerja di bidang pertanian, jalan sebagai sarana transportasi. Selanjutnya ada taman sebagai penghisap polusi udara. Selanjutnya yang terakhir ada gedung atau perumahan sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Nah, ini ada satu contoh video akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Ada seorang laki-laki yang berjalan membawa tumpukan sampah, lalu dia membuangnya ke sungai. Nah, setelah dia pulang ke rumah dan sampah yang dibuangnya tadi tidak bisa mengalirkan air secara baik, lalu sungai pun meluap dan terjadilah banjir. Kalau kita tidak ingin terjadi banjir, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Lalu, bagaimana ya cara kita menjaganya? Kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Lalu, kita juga bisa menyiram tanaman yang ada di rumah kita. Dan mencuci piring setelah makan. Lalu kita membersihkan rumah dan kita juga bisa bergotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak terjadi banjir. Dan setelah kita memahami contoh dan manfaat dari lingkungan, sebaiknya kita sebagai siswa harus bisa menjaga lingkungan kita secara baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lingkungan kita selalu bersih dan sehat. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.